wabarakatuh. Oke, sebelumnya, eh, sebelum kita membuka perkuliahan pada malam hari ini, alangkah baiknya kita awali perkuliahan pada malam hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Jadi izin ya, sebelumnya di sini Pak Jafar hari ini untuk mata kuliah metodologi penelitian masih ada agenda di yayasan. Jadi nanti di sini saya diminta untuk mereview tugas yang sudah dikumpulkan. Jadi tugasnya tentang model penelitian yang akan dibuat nantinya rencananya yang akan dibuat melalui tesis tersebut. Nah, oke, langsung saja. Mungkin di sini ada yang langsung sukarela untuk mempresentasikan tugasnya yang sudah dibuat untuk kita review secara sama-sama nanti kira-kira kurangnya dari mana. Silahkan. Mungkin satu atau dua orang terlebih dahulu. Saya saya izin boleh enggak berita? Anji, silahkan Bu, langsung saja share screen. Ya, saya. Sudah terlihat belum, Ji? Belum muncul share screen-nya. Oh, Nah, sudah muncul, silahkan. di sini saya mengambil artikel, ada 10 artikel. Yang pertama di sini judulnya pengaruh penerapan grid accounting dan kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan. Di sini untuk kerangka berpikirnya, ini memang sudah di artikelnya sudah ada. Jadi intinya green accounting itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan untuk hipotesa kedua kinerja lingkungan juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Eh, ini terdapat di perusahaan manufaktur di sektor industri kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 tahun 2019. Terus kemudian di artikel kedua, ini pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diambil perusahaan consumer goods. Di sini memakai variabel dependennya kinerja keuangan, terus kemudian X-nya, X1-nya debt to equity ratio dan X2-nya debt asset ratio. Di sini kesimpulannya DER berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan. Jadi kinerja keuangannya dihitung menggunakan ROA. Terus untuk DER-nya berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Terus secara simultan di sini berpengaruh signifikan secara ROA. Jadi kalau variabelnya X1 dan X2 ini digabung berpengaruh signifikan. Kesimpulannya seperti itu. Terus kemudian di artikel ketiga ini judulnya pengaruh debt asset ratio dan debt equity ratio terhadap kinerja keuangan. Di sini di perusahaan otomotif yang terdaftar di BI periode 2015-2018. Nah, ini masih sama, Y-nya saya memakai ini ROE, terus kemudian debt to asset ratio berpengaruh masing-masing langsung berpengaruh atau jika digabungkan bisa eh, berpengaruh signifikan. Itu terus untuk artikel keempat, di artikel keempat ini tidak ada kerangka berpikirnya
Bu Rita. Jadi ini saya buat sendiri. Nah, di sini judulnya pengaruh literasi keuangan, finansial teknologi, dan inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan pengusaha muda. Jadi ini bukan perusahaan, tapi kinerja keuangan pengusaha muda. Terus untuk kerangka berpikirnya kurang lebihnya ini seperti ini. Saya buat dari hasil analisis H1 diterima literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pengusaha muda. Terus untuk hipotesa keduanya diterima finansial teknologi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Terus kemudian untuk H3-nya ini ditolak karena inklusi keuangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pengusaha muda. Itu jadi berdasarkan analisis di atas disimpulkan bahwa inklusi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, tapi dapat diartikan inklusi keuangan masih kurang diminati oleh masyarakat sehingga ketersediaan akses dan layanan jasa keuangan terhadap masyarakat Luwu Utara ini untuk pengusaha muda harus meningkatkan keterampilan dan memberikan akses layanan jasa keuangan terhadap masyarakat untuk kelancaran dan keamanan dengan biaya terjangkau dan kemampuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terus kemudian artikel kelima, di sini judulnya pengaruh pengungkapan ESG terhadap kinerja keuangan perusahaan. Di sini perusahaannya sektor keuangan yang terdaftar di BEI. Jadi untuk kerangka berpikirnya ini juga karena di artikelnya nggak ada, ini saya buat sendiri. Di sini kesimpulannya ESG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproyeksikan oleh ROA. Jadi memakai alat Tobinski dan Sales Grow pada perusahaan sektor keuangan. Terus kemudian alasan utama di balik hasil ini adalah perusahaan sektor keuangan belum memiliki praktek tata kelola perusahaan yang sepenuhnya memahami konsep intermediasional praktis, sehingga implementasi bisnis etikal praktis seperti praktik dan pengungkapan ESG belum dilakukan secara layak dan menyeluruh. Kemudian di artikel ke-6, ini judulnya ESG Rating and Corporate Financial Performance in South Africa. Ini sudah ada kerangka berpikirnya. Jadi di sini menunjukkan bahwa pertumbuhan signifikan pada investasi terkait ESG di Afrika. Penelitian ini berkontribusi secara metodologis dan mengatasi masalah ekonomi klasik. Terus kemudian dari kerangka berpikir tadi kesimpulannya intinya di sini seperti environmental ini berpengaruh, terus social score juga berpengaruh, governance score juga berpengaruh, terus kemudian dari skor ESG juga berpengaruh. Kemudian di artikel ke-7 ada buffering the adverse spot social non-market strategi dan corporate financial performance. Di sini rangka berpikirnya seperti ini. Jadi untuk penelitian ini menunjukkan hubungan positif antara kinerja pemangku kepentingan atau stakeholder ini mempunyai hubungan positif terhadap corporate financial performance. Terus kemudian di sini ada di di penghubungnya ini ada market strategi dengan X-nya sosial non market strategi. Terus kemudian di artikel ke-8 pengaruh CSR dan intelektual kapital terhadap kinerja keuangan. Kesimpulannya di sini dilakukan untuk mengetahui variabel X-nya CSR dan intelektual kapital. Nanti untuk mengukurnya menggunakan VAIC, terus kemudian memiliki pengaruh terhadap
variabel kinerja keuangannya ini diukurnya menggunakan ROA, ROE, FER, dan EPS. Hasilnya dapat disimpulkan CSR tidak mempunyai pengaruh terhadap ROA, CSR tidak mempunyai pengaruh terhadap ROE, CSR tidak mempunyai pengaruh terhadap PR, dan tidak mempunyai pengaruh terhadap EPS. Terus kemudian di artikel 9, di sini literatur review pengaruh GCG, CSR, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kerangka berpikirnya seperti ini. Terus kemudian kesimpulannya, berdasarkan teori artikel yang relevan dan pembahasan, maka dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya. GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan, CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan, ukuran perusahaan juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Di artikel 10, di sini judulnya pengaruh kinerja keuangan, biaya lingkungan, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. Ketikanya mohon maaf kurang. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, kinerja keuangan perusahaan. Biaya lingkungan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Terus kemudian artikel 11, di sini pengaruh kinerja lingkungan, biaya lingkungan, ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan dengan CSR sebagai variabel interveningnya. Kerangka berpikirnya ini saya buat sendiri, kurang lebihnya seperti ini. Kesimpulan penelitian ini menemukan bahwa kinerja lingkungan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, menunjukkan bahwa upaya lingkungan tidak cukup kuat untuk mempengaruhi kinerja keuangan. Terus kemudian biaya lingkungan memiliki pengaruh negatif signifikan, yang berarti semakin banyak biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan lingkungan, semakin rendah kinerja keuangan. Terus kemudian di artikel 11 di sini, artikel 12, pengaruh resiko bisnis, literasi keuangan, dan inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan dan keberlangsungan usaha pada sektor usaha mikro, kecil, menengah di Kota Palopo. Kerangka berpikirnya seperti ini. Jadi untuk kinerja keuangan dan kinerja keberlangsungan usaha itu faktor Y-nya, faktor X-nya risiko bisnis, literasi keuangan, dan inklusi keuangan. Kesimpulannya, risiko bisnis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Terus kemudian literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan karena nilainya signifikan. Terus kemudian inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Terus kemudian untuk dari model gabungan, kurang lebihnya seperti ini. Untuk gambar model setelah saya seleksi, jadi untuk faktor Y-nya saya memilih financial performance, kinerja keuangan. Kemudian di sini X-nya ada 3, intellectual capital, bisnis resiko, dan financial teknologi. Terus kemudian untuk ini variabel Z-nya saya pakai stakeholder performance. Untuk objek yang saya rencanakan untuk mau saya teliti itu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek. Ini ada PT Pan Brothers. Kemudian saya sudah download beberapa laporan keuangan di PT Pan Brothers dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Di sini saya ingin menyelidiki pada saat menurunnya, pada saat COVID, kan ada
COVID dan perang Rusia Ukraina. Pada saat itu memang perusahaan garment itu cenderung menurun untuk hasilnya atau kinerjanya. Nah, di situ saya ingin membandingkan penurunannya itu lebih banyak yang pada saat COVID atau pada saat perang Rusia Ukraina. Karena posisi saya itu kan saya mempunyai lembaga pelatihan kerja dan anak pelatihan saya itu saya salurkan di perusahaan-perusahaan manufaktur tersebut. Jadi pada saat COVID itu anak didik saya itu masih bisa ada kita menyalurkan itu masih bisa. Tapi pada saat perang Ukraina itu sepertinya mereka lebih minim dalam penerimaan karyawan gitu. Jadi menurut pandangan saya kayak lebih parah di saat perang Rusia Ukraina. Gitu Bu, kurang lebihnya. Untuk teorinya ini saya belum memastikan, tapi kurang lebihnya nanti akan saya pakai teori agensi. Terus kemudian untuk variabelnya itu tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini nanti yang akan saya analisa apakah intelektual kapital berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan, bisnis resiko apakah berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan, finansial teknologi apakah juga berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan, atau dari faktor X-nya tadi berpengaruhnya tidak langsung karena melalui stakeholder performance. Kurang lebihnya seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak eh, Bu Pratiwi. Nah, tadi sudah dijelaskan ya rencana penelitian yang akan dilakukan. Yang mana tadi sesuai dengan yang dipresentasi bahwa akan meneliti tentang kinerja perusahaan atau financial performance atau kinerja keuangan. Jadi nanti tadi di sesuai dengan model penelitiannya yang sudah digambarkan, yang sudah dimutilasi bahwa variabel dependennya itu merupakan financial performance. Jadi nanti di sini penelitiannya akan membahas tentang financial performance. Tadi juga sudah dibahas dari 10 artikel juga sudah mencantumkan beberapa artikel dari internasional. Jadi literaturnya tidak hanya terbatas di Indonesia saja, karena kan ada juga literasi-literasi dari luar negeri yang memang ataupun secara internasional yang harus digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penelitian yang akan dibangun. Mungkin bisa dilihat dari modelnya. Nah, modelnya itu mungkin nanti tanda panahnya bisa dirapihkan dulu arah panahnya. Jadi ketika orang melihat itu yang pertama kayak, wah ternyata ini arahnya tuh sudah sesuai. Jadi tanda panahnya mungkin dirapihkan dulu. Coba bisa di stop share screen dulu. Biasanya nanti ketika akan membuat model itu, misal, tadi ada variabel dependennya dua. Mungkin nanti gambarnya bisa seperti ini. Variabel dependennya dua atau tiga tadi? Untuk X-nya 3, terus kemudian nanti faktor Y-nya tadi kinerja keuangan, terus melalui stakeholder performance gitu. Oke. Coba X satunya namanya apa tadi? Namanya apa tadi, Bu? Intelektual kapital. Intellectual capital. Terus ini sebagai X1. Ya, X2-nya, X2-nya bisnis resiko. Risk bisnis. X3-nya. Finansial teknologi. Kemudian tadi ada intervening. Interveningnya
interveningnya tadi stakeholder perform. sebagai variabel intervensi. Kemudian ininya finansial. Financial performance. Sebentar. Ini Oke, nah nanti mungkin modelnya bisa dibikin lebih
Sederhana lagi tanda panahnya. Jadi tidak terlalu banyak tanda panah yang arahnya terlalu kemana-mana. Jadi misal bisa dijadikan satu saja tadi karena dari Mbak Pratiwi ini variabel dependennya ada nilai perusahaan, ada financial performance, maka dikasih tanda financial performance itu sebagai Y, artinya yaitu variabel dependen. Kemudian ada stakeholder performance, yaitu sebagai variabel intervening atau variabel mediasi. Jadi dia letaknya diusahakan ada di tengah ini, yaitu ditandai sebagai variabel Z. Jadi nanti ketika ada orang yang ingin melihat penelitian, ketika ada tandanya sebagai variabel Z, itu bisa mengetahui langsung, oh ini dijadikan sebagai variabel mediasi. Kemudian ketika ada tandanya Y, itu berarti dijadikan sebagai variabel dependen. Kemudian di sini variabel independennya ada tiga, yaitu X1-nya itu intelektual kapital, X2-nya risk bisnis, dan X3-nya financial teknologi. Jadi dikasih juga keterangannya intelektual intelektual kapital itu sebagai X1, risk bisnis itu sebagai X2, financial teknologi itu sebagai X3. Nah, yang pertama, ketika ada variabel mediasi ataupun intervening, itu kan berarti ada pengaruh langsung dan juga pengaruh tidak langsung. Jadi, apakah variabel independen ini, ketiga variabel independen ini berpengaruh langsung terhadap financial performance atau bisa melalui pengaruh tidak langsung dengan dimediasi si intervening ini, si stakeholder performance ini. Jadi, hipotesisnya yang pertama berangkat dari X1 dulu berpengaruh terhadap Y. Ini sebagai X1. Nanti dikasih keterangan intelektual kapitalnya itu terhadap Sorry. financial performance pengaruhnya positif atau negatif nanti. Mungkin bisa dilihat dari penelitian terdahulu, tadi ada 11 artikel yang direview. Sebagian besar intelektual kapital itu meningkatkan financial performance atau malah menurunkan. Misal ketika di sini hipotesisnya berbunyi positif. Artinya, ketika intelektual kapitalnya semakin bagus atau semakin tinggi, maka akan meningkatkan financial performance yang ada di perusahaan tersebut. Tapi beda ketika misal di sini tandanya negatif. Maka ketika tandanya negatif, intelektualnya naik, maka financial performance-nya turun. Tapi ketika tandanya positif, maka yang diharapkan dari penelitian yang akan dibuat, yaitu ketika intelektual kapitalnya naik, maka kinerja keuangannya juga akan naik. Nah, nanti dilengkapi lagi untuk tandanya ini bisa positif maupun negatif. Biasanya hipotesis itu nggak mesti hipotesis tandanya positif, tetapi juga bisa saja hipotesis itu tandanya negatif. Nah, Eh, kemudian yang kedua itu sama juga variabel independen yaitu risk bisnisnya. Itu bagaimana pengaruhnya terhadap financial performance ini? Apakah pengaruhnya positif dikasih tanda. Nah, di sini ini untuk mempersingkat tanda panahnya sehingga kesannya lebih rapih dan juga lebih enak untuk dilihat. Kemudian yang financial teknologinya juga itu dikasih keterangan dia sebagai hipotesis ketiga yaitu X3 berpengaruh terhadap Y. Jadi yang akan dianalisis terlebih dahulu yaitu pengaruh langsung. Artinya langsung si X1, X2, X3 ini berpengaruh langsung terhadap Y. Nah, nanti satu-satu X1 dulu terhadap Y, baru X2 terhadap Y, baru X3 terhadap Y. Kemudian, setelah itu, karena ini merupakan variabel intervening atau variabel mediasi, maka di sini harus melihat dulu pengaruh antara independen terhadap variabel mediasi tersebut, yaitu intelektual kapital harus ada pengaruhnya terhadap stakeholder performance. Itu juga dilihat tandanya, oh berarti intelektual kapital itu X1 berpengaruh terhadap Z ini, si mediasi tersebut. Itu juga harus dilihat sebagai hipotesis keempat, yaitu uh, tandanya misal positif. Kemudian X2-nya juga sama, apakah ada pengaruh dulu terhadap si Z ini, si mediasi tersebut. Kemudian financial teknologinya tadi sama, apakah ada pengaruh terhadap si Z tersebut. Baru setelah itu, hipotesis yang terakhir yaitu Z ini apakah ada pengaruh terhadap Y. Nanti pengaruhnya positif atau negatif. Kemudian, biasanya ketika variabel intervening atau mediasi ini
Ini kan pengaruh langsung semua. Pengaruh tidak langsungnya yaitu intelektual kapital itu bisa berpengaruh terhadap financial performance melalui peran stakeholder performance atau kinerja dari pemegang saham. Itu biasanya tidak dibikin hipotesis, tetapi nanti dibikin pembahasannya. Jadi di hipotesisnya itu tidak dirumuskan hipotesis, jadi cukup hipotesisnya ada 7. Tetapi nanti di pembahasannya ada 10. Kenapa ada 10? Jadi di pembahasannya nanti mencantumkan apakah stakeholder performance ini mampu memediasi hubungan antara X1 terhadap Y. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, apakah stakeholder performance ini mampu memediasi X2 terhadap Y. Kemudian yang terakhir yaitu apakah stakeholder performance ini mampu memediasi X3 terhadap Y. Jadi hipotesisnya ada 7, tetapi nanti hasil pembahasannya ada 10. Karena di sini ada variabel mediasi, ada pengaruh tidak langsung. Jadi ada tambahan di bagian pembahasannya. Nah, jadi kurang lebih untuk model penelitiannya digambar sesimpel mungkin. Jadi jangan sampai banyak arah tanda panah yang justru tidak rapi ataupun terlalu bertele-tele terlalu banyak arah tanda panah. Jadi dibuat sesimpel mungkin ya. Mungkin bisa saja modelnya seperti ini. Atau misalnya yang tadi intelektual kapital dikasih tanda panah ke atas dulu, X3 dikasih tanda panah di bawah, terus yang X2 dikasih tanda panah ke miring di bawah juga. Itu contohnya untuk membuat model penelitian. Kemudian kemudian lanjut kepada tadi pembahasan research model Canva atau RMC. Nah, untuk RMC ini, jadi kan kemarin udah ada tabelnya, isinya sebentar. Saya share screen dulu. Nah, di tabel RMC ini, yang pertama itu ada topik, yang namanya topik itu dilihat dari variabel dependennya. Tadi sesuai dengan yang Mbak Pratiwi cantumkan atau presentasikan, yang mana variabel dependennya yaitu financial performance. Maka di sini topiknya juga financial performance. Nah, ini. Ini untuk research model Canva, yang pertama itu dari topiknya. Topiknya itu dilihat dari variabel dependennya, yaitu uh, variabel financial performance. Bentar. Nah, jadi ini topiknya. Kalau ini yang ini namanya judul. Nah, jadi di sini nanti topiknya tentang financial performance. Kemudian permasalahannya. Tadi kan di sini sudah membuat model penelitiannya, sudah ada gambarnya. Maka ketika gambar di sini yang harus menentukan permasalahannya. Yang mana permasalahan ini akan menjadi isu utama kenapa melakukan penelitian tentang financial performance. Karena biasanya penelitian itu harus ada masalah atau fenomena yang mendasari. Jadi ketika meneliti tentang financial performance, itu harus ada permasalahan apa sih sebenarnya yang terjadi di financial performance yang ada di Indonesia misalnya.
Nah, jadi di sini ini mengangkat permasalahan bagaimana kinerja keuangan di salah satu PT PAN Brothers yang merupakan PT perusahaan garmen. Di sini mereka ada permasalahan yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 dan juga perang Rusia Ukraina. Jadi tadi ingin membandingkan setelah adanya COVID-19 ataupun setelah adanya perang Rusia Ukraina. Jadi bagaimana kinerja perusahaannya. Mungkin nanti bisa dijelaskan menurunnya itu seperti apa? Jadi misal sebelum adanya COVID-19 kinerja keuangannya itu dilihat dijelaskan juga seperti apa, misalnya mencantumkan datanya. Atau misal setelah menurun datanya itu turun berapa persen-persen atau angkanya dijelaskan juga di dalam latar belakang. Nah, kemudian ini ada kata kunci. Kemudian tujuan. Tujuan itu harus menjawab permasalahan yang ada. Permasalahannya sebentar. Nah, jadi nanti ini rumusan masalah itu ditaruh di atas. Karena rumusan masalah itu nanti ada di latar belakang. Jadi di dalam bab satu itu nantinya yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada pertanyaan penelitian, dan yang kelima ada implikasi penelitian. Yang mana implikasi penelitiannya itu ada implikasi secara teoritis dan juga secara praktisi. Jadi yang pertama yang harus dicantumkan itu menjelaskan permasalahannya untuk di bagian latar belakang tersebut. Kemudian nanti turun menjadi sebuah rumusan permasalahan. Jadi setelah adanya latar belakang, turun menjadi sebuah rumusan masalah. Nah, biasanya kalau yang menganalisa apakah intelektual kapital berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan, itu namanya tujuan permasalahan. Biasanya kalau rumusan permasalahan itu hanya ada satu paragraf saja. Nah, kemudian nanti turunan dari rumusan masalah itu ada namanya tadi tujuan. Kemudian dari tujuan ada pertanyaan, yang mana pertanyaan penelitian itu harus sesuai dengan rumusan masalah. Misalnya tadi rumusan masalahnya kan satu paragraf tentang ketiga variabel yang mempengaruhi variabel dependen, yaitu variabel intelektual kapital, bisnis risk, financial teknologi, stakeholder performance, dan juga financial performance. Nah, nanti Ini ini bisa disebut dengan tujuan penelitian, kemudian turun pertanyaan penelitian. Jadi tujuannya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, coba dilihat. Yang pertama tujuannya sesuai model. Menganalisa apakah intelektual kapital berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan. Ya, ini sesuai hipotesis pertama X1 terhadap Y. Kemudian yang kedua, menganalisa apakah bisnis risk berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan. Nanti dalam penyebutan variabel harus konsisten. Kalau di dalam variabel itu namanya kinerja keuangan, ya semua variabel dikatakan sebagai kinerja keuangan. Tetapi misal tadi mengatakan variabelnya sebagai financial performance, ya semua yang berkaitan dengan variabel tersebut ditulis dengan menggunakan financial performance. Jadi jangan sampai ada yang ditulis menggunakan kinerja keuangan, ada juga yang menggunakan financial performance. Jadi harus konsisten di dalam penulisan nama variabel. Kalau mau Indonesia, Indonesia semua. Kalau mau Inggris, Inggris semua. Nah, ini rumusan tujuannya ada menganalisa apakah bisnis risk berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan. Ini X2. Kemudian apakah financial teknologi berpengaruh langsung dengan kinerja keuangan. Ini X3. Apakah intelektual kapital berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja keuangan melalui stakeholder performance? Apakah bisnis risk berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja keuangan? Nah, jadi nanti jangan menggunakan kata tidak langsung, tetapi nanti misal ini ditambahin lagi untuk rumusan masalahnya ada yang pengaruh intelektual, yang pengaruh variabel independen terhadap Z-nya dulu, kemudian variabel Z terhadap Y. Karena kan tadi hipotesisnya ada 7, jadi di sini rumusan masalahnya juga bisa ada 7 tersebut, atau ditambahkan 10 juga bisa dengan pengaruh tidak langsung. Misalnya untuk yang permasalahan di mediasi ini, misal, apakah stakeholder performance mampu memediasi hubungan antara intelektual kapital terhadap kinerja
keuangan. Jadi jangan menggunakan apakah intelektual berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja keuangan, tetapi untuk menganalisa apakah stakeholder performance mampu memediasi hubungan intelektual kapital dan kinerja keuangan. Terus yang kedua, menganalisa apakah stakeholder performance mampu menjadi mediasi antara pengaruh bisnis risk terhadap kinerja keuangan. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, menganalisa apakah financial teknologi berpengaruh tidak ber apakah stakeholder performance mampu memediasi financial teknologi terhadap kinerja keuangan. Karena yang menjadi topik utama di ketiga eh, tujuan ini yang variabel mediasi atau intervening itu kan yang menjadi tokoh utama kan si variabel mediasi ini. Jadi si stakeholder jadi harus ditonjolkan menganalisa eh, menganalisa apakah stakeholder ini mampu memediasi. Karena nanti hasilnya kan di hasil penelitian itu ingin mengetahui apakah stakeholder ini bisa menjadi variabel mediasi atau tidak. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang tidak langsung ini. Tuh. Nanti juga di dalam tujuan ini tidak hanya terbatas menggunakan kata apakah, bisa menggunakan bagaimana. Misalnya, atau menganalisanya dihapus. Bagaimana intelektual kapital itu berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan. Atau secara lebih lengkap, bagaimana intelektual kapital itu berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan. Nah, itu untuk rumusannya. Kemudian dari rumusan itu biasanya turun nanti ada pertanyaan. Nah, ada beberapa pertanyaan penelitian. Nah, kemudian di bisnis model Canvas selanjutnya ada yang namanya kebaharuan. Jadi di dalam penelitian itu, yang kebaharuan itu wajib untuk dicantumkan. Kenapa? Karena kita ingin mengetahui untuk meneliti perbedaan penelitian kita dengan penelitian yang lain itu seperti apa. Jangan sampai kita meneliti tetapi sama dengan penelitian yang lain. Jadi ketika kita akan membuat penelitian itu harus berbeda dengan penelitian yang lain. Walaupun misal penelitian tentang financial performance itu sudah banyak sekali dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Misal dari 5 tahun ke belakang itu pasti banyak sekali penelitian tentang financial performance. Tetapi di sini ketika kita ingin meneliti kembali tentang financial performance itu harus mencantumkan kebaharuannya. Tadi sesuai dengan model Canva, kebaharuan itu bisa dilihat dari misal menambahkan variabelnya atau metode penelitiannya berbeda, pendekatan teorinya berbeda, fenomenanya baru. Misal, Mbak Pratiwi tadi ingin meneliti tentang eh, financial performance di saat pandemi COVID-19 atau perbedaan pada saat pandemi COVID-19 dan juga perang Rusia Ukraina. Itu kan merupakan bisa dikatakan sebagai kebaruan. Kenapa? Mungkin jurnal-jurnal terdahulu belum ada yang meneliti atau membandingkan financial performance itu pada saat COVID-19 dan juga perang Rusia Ukraina. Itu bisa dijadikan sebagai kebaruan dari penelitian yang akan dibuat ini. Nah, atau misal di sini dari variabelnya, misal dari ternyata dari penelitian terdahulu belum ada variabel yang menjadikan stakeholder performance ini sebagai variabel intervening dari pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y tersebut. Itu juga bisa diangkat sebagai kebaruan. Jadi tadi kebaruannya sudah ada dua, dari fenomena dan juga dari variabelnya. Nah, atau ini temuan terkait pengaruh. Nanti kebaruannya jangan temuan terkait pengaruh, tapi mencantumkan misalnya penelitian-penelitian terdahulu tentang intelektual kapital dan juga bisnis risk financial teknologi terhadap kinerja keuangan itu hasilnya seperti apa. Pastikan penelitian terdahulu itu hasilnya berbeda. Misal, si A ini menyatakan intelektual kapital itu berpengaruh positif terhadap si Y ini, terhadap si kinerja keuangan. Tetapi misal, si peneliti B mengatakan bahwa intellectual capital itu justru pengaruhnya negatif terhadap kinerja keuangan. Atau bahkan si C mengatakan intellectual capital itu justru tidak ada pengaruhnya sama sekali. Artinya tidak ada pengaruhnya baik positif maupun negatif terhadap kinerja keuangan. Itu bisa dilihat dari referensi artikel-artikel yang digunakan. Jadi semakin banyak artikel yang digunakan bisa menjadi kebaruan temuan terkait penelitian tersebut. Jadi misal
Oh, ternyata penelitian terdahulu itu banyak sekali yang mengatakan pengaruhnya positif, pengaruhnya negatif, bahkan tidak berpengaruh. Sehingga kebaruannya ini mengangkat sebenarnya itu pengaruhnya positif atau negatif. Nah, itu. Nah, mungkin ini kebaruan yang ketiga ini bisa dijelaskan, Mbak. Maksudnya rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan itu seperti apa? Kenapa itu dikatakan sebagai kebaruan? Kalau pemikiran saya ini untuk jadi eh, kalau misalkan ada faktor eksternal yang terjadi yang tidak terduga itu mengupayakan agar kinerja keuangannya tidak menurun gitu. Oh, itu siap. Berarti kalau ini nanti fenomena yang ketiga ini berhubungan dengan fenomena. Jadi nanti kebaruannya fenomenanya nanti di latar belakang itu dijelaskan fenomena yang terjadi itu seperti apa. Karena ini sampelnya tadi menggunakan satu perusahaan. Satu perusahaan PT Ban Brother ini ya. Jadi laporan 2018 sampai 2023. Nanti berarti sekitar ada 6 laporan keuangan. Nah, dari 6 laporan keuangan itu nanti dijelaskan di latar belakang tersebut fenomenanya seperti ini di PT Ban Brothers ini terhadap kinerja keuangan yang terjadi. Jadi itu berarti perbedaannya ada di atau kebaruannya ada di fenomena dan juga variabel. Atau misal tadi teori. Tadi kan di sini teorinya menggunakan teori agensi. Nah, dilihat lagi di penelitian terdahulu itu rata-rata menggunakan teori agensi atau tidak. Jika di sini teori agensi juga sama dengan penelitian terdahulu, maka pendekatan teori ini tidak bisa dijadikan sebagai kebaruan. Tapi misal di sini Mbak Pratiwi ini menggunakan teori yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang ada. Tetapi balik lagi ketika menggunakan teori yang berbeda itu harus dilihat atau harus relevan. Teorinya itu dilihat dari si variabel dependennya. Jadi biasanya ketika akan memilih teori itu dilihat dari hubungan si variabel X terhadap dependennya. Nah, misal terdahulu tuh tidak menggunakan teori agensi, tetapi di sini Mbak Pratiwi menggunakan teori agensi karena dianggap lebih relevan untuk mengetahui kondisi financial performance pada saat ini. Itu bisa saja dikatakan sebagai kebaharuan. Nah, di sini tadi variabelnya ada independennya 3, dependennya 1, dan interveningnya 1. Nah, ini untuk pengertiannya. Nah, jadi nanti juga harus menyantumkan karena di sini sudah membuat otomatis nanti yang akan digunakan di sini menggunakan data sekunder laporan keuangan. Jadi di sini merupakan penelitian kuantitatif, jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder laporan keuangan PT Brothers, PT Pan Brothers tersebut. Nah, nanti dilihat X1 itu diukurnya menggunakan apa? Itu bisa dilihat di penelitian terdahulu juga. Misal penelitian terdahulu itu untuk mengukur intelektual kapital itu menggunakan apa atau menggunakan media apa di dalam penelitian terdahulu. X2 juga, X3 juga, Y juga, dan juga Z juga. Nah, jadi kesehatan finansial perusahaan dapat diukur dari aspek profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, juga efisiensi operasional perusahaan. Ini indikatornya. Mungkin nanti bisa dipilih salah satu mana indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja keuangan. Jadi ketika jangan semua indikator itu digunakan, tetapi cukup menggunakan satu indikator saja untuk mengukur kinerja keuangan. Nah, misal bisa memilih menggunakan aspek profitabilitasnya, likuiditasnya, atau solvabilitasnya. Nah, kemudian stakeholder performance ini diukur dari segi apanya? Apakah dari kinerja pemegang sahamnya, dari laporan keuangan yang sudah dicantumkan atau bagaimana? Ini sampai 2023 sudah menggunakan tahun terbaru karena untuk laporan tahun 2024 belum dipublikasikan karena 2024 itu masih tahun berjalan. Jadi diusahakan ketika memilih sampel itu pastikan sampel yang terbaru. Jadi jangan sampai kita menggunakan sampel
misalnya 2018 sampai 2020. Sedangkan 2021 sampai 2023 itu kan sudah publish laporan keuangannya. Jadi sampel yang terbaru itu yang harus kita gunakan. Di sini menggunakan 2018 sebelum pandemi sampai 2023 yang terbaru saat ini. Nah, tadi teknik pengumpulannya ada dokumentasi laporan keuangan. Kemudian lanjut menyusun pendahuluan atau bab 1 dari latar belakang terlebih dahulu. Jadi nanti latar belakang itu poinnya 1.1. Jadi bukan nomor 1 tetapi nomornya 1.1. Kenapa? Jadi poin ke-1 ada di bab 1. Nah, misalnya latar belakang itu ada di bab 2 berarti 2.1. Jadi ini untuk permasalahan format penulisan juga harus diperhatikan. Jadi di sini latar belakang poinnya 1.1. Jadi nanti di dalam penyusunan latar belakang, pastikan jangan mencantumkan definisi setiap variabel. Tadi kan variabelnya ada 5 variabel. Jadi definisinya jangan dicantumkan di dalam latar belakang, tetapi definisi setiap variabel itu nanti ada bagiannya tersendiri, yaitu bagiannya di bab 3 di definisi operasional. Coba dilihat di sini. Di sini berangkat dari PT Bursa Efek Indonesia yang sudah meluncurkan publikasi statistik bernama IDS Company Facts, Nah, ini untuk referensinya sudah menggunakan Mendeley. Belum paham Mendeley, Bu Rita. Oh iya, Itu siap. saya main comot aja. Oh iya, iya, siap-siap. Nanti eh referensinya harus menggunakan Mendeley. Mungkin nanti ada pelatihan khusus untuk magister akuntansi dalam penggunaan referensi Mendeley. Nah, jadi nanti ketika referensi Mendeley, daftar pustakanya otomatis terisi ketika sudah mencantumkan kutipan di sini menggunakan Mendeley. Mungkin nanti itu ada sesinya tersendiri untuk menggunakan referensi Mendeley. Nah, nah, kemudian di sini latar belakangnya. Nah, jadi di sini ini tidak perlu dicantumkan. Kinerja keuangan merupakan salah satu pengukuran mengenai keberhasilan. Karena ini kan merupakan definisi operasionalnya. Jadi mungkin nanti kalau mau menjelaskan tentang kinerja keuangan itu dijelaskan dari aspek yang lainnya, bukan dari definisi operasionalnya. Ini merupakan pengantarnya. Jadi pengantarnya harus berangkat dari si variabel dependen tersebut. Ini juga sudah sesuai karena dia berangkat dari variabel dependennya itu kinerja keuangan. Nah, jadi nanti setiap yang dikutip itu pasti kan mencantumkan daftar pustakanya supaya apa? Supaya tidak terkena plagiasi dari karya orang lain. Kecuali memang menurut kinerja pada perusahaan ini bla 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 sampai tersebut itu merupakan hasil pemikiran sendiri. Itu boleh saja tidak mencantumkan referensi dari orang lain. Tetapi ketika sudah mengambil referensi dari orang lain, maka harus mencantumkan si referensi tersebut. Misal ini berarti penggunaan laba sampai dengan perusahaan itu menurut dari penelitian Meya. Nah, jadi nanti juga saat mengambil dari penelitian jangan langsung dikopas. Misal si Meya ini mengatakan penggunaan laba sebagai parameter dalam mengukur kinerja keuangan. Itu jangan langsung kita kopas kata-katanya 100% dipindahkan, tetapi kita merubah dulu kata-katanya supaya tidak terkena plagiasi ataupun tingkat plagiat yang tinggi. Jadi bisa saja di sini misal si Meiana ini mengatakan penggunaan laba sebagai parameter dalam mengukur kinerja keuangan didasarkan karena laba sangat diperlukan. Misal di para perasa menjadi kita. Parameter dalam mengukur kinerja keuangan ini didasarkan karena laba sangat diperlukan di dalam penggunaan laba tersebut oleh satu perusahaan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Jadi intinya nanti tetap sama, tetapi bahasanya itu kata-katanya diubah berbeda supaya tidak terkena plagiasi ketika mengutip dari kutipan orang lain. Nah, kemudian setelah berangkat dari variabel dependen baru dijelaskan fenomena yang terjadi itu seperti apa. Fenomena tadi, fenomena kan bisa dijadikan sebagai kebaharuan tadi. Nah, ini fenomenanya faktor eksternal dari pandemi dan perang Rusia Ukraina dijelaskan. Mungkin nanti bisa ditambahkan tabel perbandingannya kinerja keuangan sebelum pandemi, setelah pandemi,
sebelum perang dan juga setelah perang. Mungkin nanti bisa dicantumkan tabel perbandingannya untuk penjelasan di latar belakang ini. Nah, karena ini kan ada penurunan kinerja keuangan, tetapi di sini tidak dijelaskan penurunannya itu seperti apa, angka yang dimaksud penurunan itu seperti apa, di sini belum dijelaskan. Nanti ditambahkan informasi yang lengkap bisa melalui tabel. Nah, kemudian nanti di akhir itu harus ada kesimpulan. Nah, yang ini tidak perlu dicantumkan karena nanti teori ini akan dibahas sendiri di bagian bab 2 di bagian kajian pustaka atau landasan teori. Jadi ini teori ini tidak perlu dicantumkan. Nah, nanti di sini, nah berdasarkan latar belakang. Jadi jangan menggunakan kata-kata dengan atau di awal kalimat. Jadi bisa diubah dengan berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh variabel independen terhadap keuangan secara langsung. Nah, jadi di sini jangan disebutkan secara langsung ataupun tidak langsung, karena ketika orang sudah tahu dia menggunakan variabel mediasi, pasti ada pengaruh langsung maupun tidak langsung. Jadi di sini misal menganalisis pengaruh intelektual kapital, bisnis risk, fenomena teknologi terhadap kinerja keuangan. Ini nama perusahaannya tidak perlu dicantumkan juga tidak apa-apa ketika di dalam latar belakang tersebut kinerja keuangan dengan menggunakan stakeholder performance sebagai variabel intervening. Nah, jadi ini diharapkan berikan. Ini sampai latar belakang. Ini tujuannya rumusan masalah. Nah, nanti batas masalah ini sebenarnya tidak perlu di dalam penelitian. Keterbatasan juga. Nah, manfaat. Manfaat ini merupakan dengan kata lain implikasi penelitian. Nah, harus ada implikasi teoritis dan juga praktisi. Jadi nanti dibagi menjadi dua. Ada teoritis itu bagaimana, praktisi bagaimana. Berarti ini untuk manajemen dan juga stakeholder digabung saja menjadi kontribusi atau implikasi penelitian secara praktisi. Jadi tidak perlu memakan halaman yang banyak. Nanti juga untuk latar belakang, eh, jangan terlalu bertele-tele di dalam menjelaskan. Jadi sebisa mungkin latar belakang itu 3 atau 4 halaman saja sudah cukup karena tadi mencantumkan dari berangkat dari variabel dependennya, fenomena yang terjadi, ataupun penelitian-penelitian terdahulu yang ada, kemudian dijelaskan juga kebaharuannya, kemudian diakhiri dengan kesimpulan dengan tujuan penelitian. Nah, ini sudah bagus. Nanti diperbaiki lagi untuk review yang sudah tadi dibahas tersebut. Nanti juga si PT Ban Brothers ini di dalam bab 2 itu juga dijelaskan. Atau di dalam sampel, di dalam bab 3. Karena ini sampelnya itu menggunakan PT Ban Brothers. Jadi dijelaskan PT Ban Brothers itu perusahaan yang bergerak di bidang apa. Sampai dijelaskan secara detail sehingga orang tahu, oh PT Ban Brothers ini merupakan perusahaan garmen di bidang garmen yang ada di wilayah Indonesia misalnya atau di Jawa Tengah. Itu. Dan untuk review dari yang model penelitian yang akan dibuat oleh Mbak Pratiwi Indre. Nah, ada yang mau ditanyakan tidak, Mbak? Terima kasih, Bu Rita, atas reviewnya. Dapat ilmu banyak sekali. Oke, oh iya, tadi belum yang terakhir tuh dari judul. Coba tadi dilihat judulnya apa. Judulnya adalah jadi nanti ketika menyusun latar belakang lagi, referensinya tidak terbatas hanya menggunakan 12 referensi yang sudah dicari saja, tapi bisa saja menambah referensi lain. Semakin banyak referensi itu semakin baik karena untuk memperluas wawasan tentang penelitian tersebut. Jadi misal yang sudah dicari tadi ada 12. Jadi jangan sampai penelitiannya itu sampai akhir nanti hanya ada 12 referensi, tapi boleh saja menambah referensi yang lain dari internasional maupun dari nasional.
Izin bertanya, Berita. Tadi yang Ya. implikasi itu kan ada yang teoritis sama praktisi. Kalau yang praktisi itu kan manajemen sama stakeholdernya digabung. Kalau yang teoritis berarti yang kita cari kayak teori agensi itu, terus perusahaan ini menetapkan teori ini gitu, atau gimana? Kalau yang kontribusi terhadap teoritis itu biasanya dijadikan satu, misalnya dia berhubungan dengan menambah ilmu pengetahuan. Misal tadi karena berhubungan dengan kinerja keuangan, maka implikasi teoritisnya, misal diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan baru di dalam ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi yang berhubungan dengan kinerja keuangan di perusahaan. Jadi berhubungan dengan teoritis ataupun menambah wawasan baru di bidang pengetahuan untuk kontribusi atau implikasi teoritis. Gitu. Ini judulnya tadi mana? Nah, judulnya tadi di sini ada tiga opsi. Pengaruh intelektual kapital, resiko bisnis, financial teknologi terhadap risk management. Bentar, searching dulu. Nah, jadi di sini ada tiga judul yang akan dibuat. Jadi harus memilih satu judul. Perlu diperhatikan di dalam membuat judul itu tidak perlu panjang lebar, tetapi biasanya judul itu dibuat sesingkat mungkin, tetapi mencantumkan topik utamanya. Yang mana topik utama itu tadi ada di variabel dependent. Jadi variabel dependentnya ini tadi financial performance. Nah, jadi judulnya itu harus mencantumkan kata-kata kinerja keuangan. Nah, di sini pengaruh intelektual TBK tahun 2018 sampai 23. Kemudian analisa pengaruh intelektual bla 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 terhadap ini peran stakeholder mediasi. Nah, judulnya boleh saja dicantumkan dalam bahasa Indonesia, boleh, atau dalam bahasa Inggris, boleh. Sebenarnya judul itu tidak mencantumkan sampel juga tidak apa-apa. Jadi cukup mencantumkan dependen dan juga independen. Misal pengaruh intelektual kapital, resiko bisnis, dan financial teknologi terhadap kinerja keuangan dengan stakeholder performance sebagai variabel intervening. Itu boleh saja, tidak ada kata-kata sampelnya ini. Yang ini juga analisa pengaruh intelektual kapital, ininya tidak perlu. Nah, tapi yang lebih menarik judul yang ketiga. Jadi ingin mengetahui peran dari mediasi ini, stakeholder ini dalam memediasi pengaruh intelektual kapital, bisnis dan financial teknologi terhadap kinerja keuangan. Karena kan tadi stakeholder performance itu ditawarkan sebagai kebaharuan misal. Ini menjadi menarik. Kenapa? Karena di sini topiknya tentang kinerja keuangan ada dan juga variabel mediasinya. Jadi ingin mengetahui apakah stakeholder performance itu perannya mampu memediasi independen terhadap dependen. Jadi kalau saya lebih prepare kepada judul yang ketiga, tetapi kata-kata sampelnya dihapus saja tidak apa-apa, sehingga nanti judulnya lebih menarik. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau untuk yang di garis panah-panah itu kan eh, saya pernah lihat dari beberapa sampel kerangka berpikir itu ada yang garisnya lurus, ada yang strip-strip. Terus kemudian untuk yang di variabel X itu ada yang modelnya kotak, ada yang modelnya agak oval, oval agak bundar tapi Lingkaran. lonjong itu, lingkaran itu. Itu apakah menjelaskan sesuatu atau memang sama aja, Bu? Oke, itu sebenarnya juga menjelaskan sesuatu. Misal tadi yang variabel eh, s- biasanya variabelnya itu tanda panahnya lurus itu pengaruhnya secara langsung. Biasanya kalau titik 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 itu pengaruhnya ada juga yang misal pengaruhnya tidak langsung atau dari variabel misal menggunakan variabel kontrol. Biasanya menggunakan strip 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 tanda panahnya itu dari variabel kontrol. Jadi itu sebenarnya kalau untuk modelnya bisa misal kotak, kotak ada sedikit
eh, oval atau lingkaran itu sebenarnya tidak ada maksud tertentu saja, tetapi biasanya yang lebih utama dari arah panahnya itu menunjukkan pengaruhnya apakah langsung atau dari variabel kontrol atau pengaruh yang lainnya. Tuh. Tadi untuk model yang Mbak Pratiwi tanda panahnya eh, pengaruhnya langsung karena tadi pengaruh yang tidak langsungnya tidak dimasukkan di dalam hipotesis. Jadi di dalam gambar itu, gambar model penelitian tidak perlu dikasih tandanya. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, mungkin satu lagi sambil menunggu Pak Jafar bergabung. Sudah cukup ya Mbak Pratiwi, nanti bisa diperbaiki lagi di dalam penyusunannya. Karena kan nanti Ya, terima output kasih. dari model model output output dari metodologi penelitian ini biasanya membuat proposal bab 1, 2, dan 3. Itu biasanya output yang diminta pada akhir semester nanti. Jadi nanti selama 1 semester ini harus membuat bab 1, bab 2, sampai bab 3. Seperti itu. Oke. Lanjut untuk mereview model yang lainnya. Silahkan yang bersedia untuk direview. Saya Ibu, Oke, silakan Mbak Arifatul bisa langsung share screen. baik saya izin share screen Ibu. Baik, di sini artikel pertama yang saya ambil itu mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan CSR sebagai moderating variabel. Gambar modelnya seperti yang tertera di layar. Hipotesis pertama yaitu pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua yaitu pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ketiga yaitu ukuran perusahaan, pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan, dan hipotesis keempat yaitu pengaruh CSR dalam memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kelima yaitu peran CSR dalam memperkuat atau memperlemah leverage terhadap nilai perusahaan. Dan yang hipotesis keenam yaitu pengaruh CSR dalam memperlemah atau memperkuat ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Artikel yang kedua yaitu menyuruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variable moderating dengan kerangka konseptual seperti di layar. Kemudian artikel yang ketiga yaitu pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Di sini modelnya cuma kirek, yaitu terdiri dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. Artikel yang keempat yaitu moderasi good corporate governance pada pengaruh kinerja keuangan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Gambar kerangka konseptualnya seperti di layar. Yang kelima yaitu pengaruh kinerja keuangan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dengan corporate social responsibility sebagai variabel moderasi. Artikel yang keenam yaitu corporate social responsibility and leverage on from value. Kemudian artikel yang ketujuh yaitu pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan likuiditas terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi. Kerangka konseptualnya seperti di layar. Artikel yang ke-8 yaitu pengaruh struktur modal, keputusan investasi, profitabilitas sebagai variabel intervening terhadap nilai perusahaan.
Artikel yang ke-9 yaitu Corporate Social Responsibility sebagai moderasi antara hubungan good corporate governance terhadap nilai perusahaan, kerangka konseptualnya seperti di layar, dan artikel yang terakhir yaitu peran moderasi corporate social responsibility pada pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Nah, dari 10 kerangka konseptual tersebut, jika dijadikan pohon pemikiran atau pohon kerangka, jadinya seperti berikut. Dari pohon kerangka tersebut, saya mengambil satu judul penelitian, yaitu dengan kerangka konseptual seperti berikut, yaitu struktur modal sebagai X1, keputusan investasi sebagai X2, kebijakan dividen sebagai X3, dan nilai perusahaan sebagai variabel dependen atau Y, profitabilitas sebagai variabel moderasi atau Z. Dengan judul tes dengan judul peran profitabilitas sebagai moderasi dalam pengaruh struktur modal, keputusan investasi, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2022. Untuk RM sinyal atau riset model kanvasnya, yaitu yang pertama topik dari penelitian yang saya ajukan, yaitu nilai perusahaan. Kemudian masalahnya terdapat inkonsistensi dari tadi 10 artikel yang telah saya review itu terdapat inkonsisten dan terkait dengan hasil penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, terutama yang berkaitan dengan apakah struktur modal dapat meningkatkan nilai perusahaan, yang kedua apakah keputusan investasi dapat meningkatkan nilai perusahaan, yang ketiga apakah kebijakan dividen dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dan yang terakhir yaitu apakah profitabilitas dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh struktur modal, keputusan investasi, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Rencana teori yang saya akan gunakan pada penelitian saya yaitu teori sinyal, karena perusahaan dapat mengirimkan sinyal kepada pasar melalui keputusan keuangan perusahaan. Seperti struktur modal yang sehat, misalnya dengan utang yang optimal dapat memberikan sinyal bahwa perusahaan yakin mampu memenuhi kewajibannya. Kemudian keputusan investasi menunjukkan keyakinan perusahaan terhadap prospek pertumbuhannya di masa depan. Dan yang ketiga yaitu kebijakan dividen yang stabil atau meningkat dapat memberikan sinyal bahwa perusahaan memiliki aliran kas yang kuat. Profitabilitas sebagai moderasi dapat memperkuat sinyal positif sehingga pasar atau investor lebih percaya bahwa prospek perusahaan dapat meningkat dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Yang kedua yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga yaitu menguji dan menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Dan yang keempat yaitu menguji dan menganalisis apakah profitabilitas sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh antara struktur modal, keputusan investasi, dan kebijakan dividen terhadap peningkatan nilai perusahaan atau malah memperlemah. Keterbaruan dari penelitian ini yaitu penelitian ini pengembangan dari jurnal ke-8 yang tadi saya jelaskan, di mana jurnal ke-8 itu tadi terdapat 2 variabel independen dan 1 variabel intervening yaitu profitabilitas dan 1 variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Nah, di sini saya kembangkan dengan menambahkan variabel struktur modal sesuai karena kenapa saya menambahkan struktur modal? Karena pada 10 jurnal yang saya teliti sebelumnya, yang saya baca sebelumnya itu terdapat inkonsistensi terkait dengan hasil dari pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Nah, yang kedua yaitu saya mempertimbangkan profitabilitas yang pada awalnya sebagai variabel mediasi atau intervening itu diubah menjadi variabel moderasi. Nah, keterbaruan yang kedua yaitu pada penelitian di jurnal ke-8 itu menggunakan variabel menggunakan objek
perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Sedangkan pada penelitian yang akan saya teliti ini, yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 hingga 2022. Rencana metodenya yaitu penelitian kuantitatif dengan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 sampai dengan 2022 dan teknik pengambilan sampel itu menggunakan teknik purposive sample yang digunakan untuk memilih perusahaan yang sesuai dengan kriteria. Yang ketiga, data sekunder. Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan. Kemudian variabel independen pada penelitian ini yaitu struktur modal yang diukur menggunakan DER, putusan investasi yang diukur dengan PER, dan kebijakan dividen yang diukur dengan DPR. Variabel dependen di sini yaitu nilai perusahaan yang diukur menggunakan price book value, dan variabel moderasi di sini profitabilitas diukur menggunakan return on asset. Metode analisis di sini menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh struktur modal, keputusan investasi, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan, dan regresi moderate regression analysis atau MRE untuk menguji efek moderasi profitabilitas. Nah, alat analisis yang saya gunakan yaitu menggunakan SPSS versi 26. Untuk latar belakangnya seperti berikut. Nah, di dalam latar belakang ini saya menjelaskan bahwa terdapat fenomena yaitu penurunan rata-rata nilai price to book value pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 hingga 2023. Di mana di situ pada tahun 2020 itu rata-rata price book value-nya yaitu sebesar 2,3, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,6 hingga PBV-nya menjadi 1,76, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan lagi sebesar 0,25 hingga nilai PBV-nya sebesar 1,51. Kemudian pada tahun 2023 perusahaan manufaktur ini mengalami penurunan lagi sebesar 0,25 sehingga didapatkan nilai PBV sebesar 1,26. Faktor utama yang mengaruhi nilai perusahaan yaitu menurut penelitian Abdillah dan Situng-Kim pada tahun 2021, struktur modal merupakan indikator yang menunjukkan perbandingan keuangan perusahaan khususnya terkait dengan komposisi antara utang jangka panjang dan modal sendiri atau ekuitas. Di sini terdapat inkonsistensi pada penelitian Okti, Oktiwiati dan Nurhayati pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa struktur modal yang diproyeksi oleh debt to equity ratio atau DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian Abdillah dan Situmkit pada tahun 2021 dan Yuspa Paripurna et al. Pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, faktor kedua yaitu kebijakan dividen. Pada penelitian ini, kebijakan dividen diukur dengan DPR atau Dividend Payout Ratio. Kebijakan dividen sangat mempengaruhi perusahaan karena berkaitan dengan pembagian keuntungan dari investasi. Jika dividen yang dibagikan tinggi dan sesuai harapan, maka dapat meningkatkan nilai perusahaan menurut penelitian Kurniawan pada tahun 2020. Sejalan dengan penelitian Romadina dan Aditya pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan penelitian Mutmainah et al. Pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa variabel kebijakan dividen memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian Saada et al. Pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Faktor yang ketiga yaitu keputusan investasi. Eh,
Tujuan utama dari keputusan investasi adalah untuk memanfaatkan atau mengalokasikan dana yang tersedia di perusahaan secara optimal. Selain itu, keputusan investasi juga dapat membantu perusahaan dalam mengalokasi sumber daya di berbagai opsi investasi yang tersedia. Pada penelitian ini, keputusan investasi diukur menggunakan rasio price earning ratio atau PER yang mengindikasi bahwa prospek pendapatan perusahaan di masa depan. Keputusan investasi mencerminkan tingkat pertumbuhan perusahaan di mana nilai keputusan investasi yang lebih tinggi menandakan pertumbuhan perusahaan yang lebih baik dan risikonya rendah, sehingga nilai perusahaan dapat meningkat. Menurut penelitian Variatin pada tahun 2022, pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Afrianto et al. Pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian Multiartor yang Khairiani pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa keputusan investasi yang diukur oleh PR tidak mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Faktor yang terakhir yaitu nilai perusahaan yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu profitabilitas. Nah, di sini ada inkonsistensi di mana menurut penelitian Anggriani et al., semakin baik kinerja perusahaan akan menciptakan respon positif bagi pemegang saham dan membuat harga saham perusahaan meningkat. Artinya semakin tinggi kemampuan memperoleh laba, maka semakin besar return yang diharapkan investor sehingga membuat nilai perusahaan menjadi lebih baik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Mutia and Chang pada tahun 2023 dan Saada et al. Tahun 2023 yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan. Di sini juga dijelaskan seperti pada RMC sebelumnya bahwa terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian pada jurnal ke-8 yaitu penelitian milik Putri dan Puspitasari pada tahun 2022. Kemudian kesimpulannya, banyak penelitian sebelumnya yang telah menguji faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, namun belum ada konsensus dari temuan empiris yang ada. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan hasil dalam penelitian mengenai beberapa faktor yang dianggap signifikan atau tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul peran profitabilitas sebagai moderasi dalam pengaruh struktur modal, keputusan investasi, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 hingga 2022. Sudah, Mbak. Sudah, Bu. Oke, ini saya cek punya kamu di SIM belum dikumpulkan ya? Kebetulan saya mahasiswa fast track, jadi belum bisa akses ke SIM, tapi udah mengumpulkan via link. Oke, coba di-share karena saya belum dapat filenya, coba di-share di room chat ini, biar nanti kita review sama-sama. Filenya di-share Baik. di room chat Zoom. Sama nih, Bu. Oke, oke, mungkin bisa di-stop dulu share screen-nya. Nah, Oke, jadi ini untuk rencana penelitian yang akan dilakukan oleh Mbak Arifatul Khoiria. Jadi di sini Mbak Arifatul ini ingin meneliti tentang nilai perusahaan.
Nah, di sini sudah menggunakan referensi-referensi yang pertama nasional, kemudian ini sudah sesuai, yang mana jurnal referensinya ini variabel dependennya semuanya nilai perusahaan. Kemudian ini, nah, yang jurnal internasionalnya mungkin kurang. Nanti referensi jurnal internasionalnya ditambahin lagi ya. Karena setidaknya dari 10 referensi itu 3 atau 4 itu harus internasional. Jadi jangan hanya biasanya variabel firm value itu jurnal internasionalnya sudah banyak sekali penelitian tentang firm value. Jadi nanti mudah untuk mendapatkan referensi jurnal internasional. Nah, ini yang nomor 6 ini internasional atau nasional. Biasanya kan ada yang nasional tapi judulnya bahasa Inggris. Mbak Arifatul yang nomor 6 internasional atau nasional? Jurnal Nasional Sinta 3. Oke, jadi ini dari 10 artikel semuanya nasional Hmm, ya. Oke, jadi nanti iya, ditambahkan lagi untuk referensinya 3 atau 4 jurnal internasional. Jadi internasional itu jurnal yang publish di internasional, tetapi bisa saja jurnal internasional itu nama penelitinya orang Indonesia bisa saja, tetapi publishnya di jurnal internasional. Nah, nanti ditambahkan artikelnya, referensinya untuk internasional. Kemudian di oke sini Bu. model gabungannya ternyata nilai perusahaan itu banyak sekali dipengaruhi oleh variabel-variabel lain, variabel independen. Jadi variabel independen ini yang mempengaruhi nilai perusahaan sebagai variabel dependen yang dipengaruhi. Kemudian ternyata hasilnya di sini ada beberapa jenis variabel yang dijadikan sebagai variabel moderasi atau mediasi di dalam pengaruh ini. Coba dilihat di sini ya. Ada moderasi, moderasi rata-rata semuanya moderasi variabel independen terhadap dependen. Kemudian ini modelnya dari model penelitian yang akan dibuat yaitu model penelitiannya nilai perusahaan ada Y, struktur modalnya ada X1, X2, X3, kemudian Z-nya ada profitabilitas. Nah, mungkin di sini tadi ini beda dengan tadi ketika dibandingkan dengan variabel mediasi atau interveni. Di dalam pembuatan modelnya juga akan berbeda. Ketika mediasi ini, ketika moderasi ini, berarti nanti si variabel Z ini akan memperkuat atau memperlemah hubungan X terhadap Y. Jadi misal ini pengaruhnya. Nanti ini juga dijelaskan gambarnya. X1 terhadap Y itu pengaruhnya positif atau negatif. Jadi nanti hipotesis yang akan dibangun itu tadi pengaruh yang mau dibuat itu apakah struktur modal itu pengaruhnya positif, artinya tadi ketika struktur modalnya naik maka nilai perusahaannya akan semakin tinggi. Atau misal tadi hipotesis yang akan dibangun negatif, jadi struktur modalnya tinggi, nilai perusahaannya justru semakin rendah. Nanti dijelas lagi, dikasih penjelas hipotesisnya itu X1 terhadap Y positif atau negatif. X2 positif atau negatif, X3 positif atau negatif. Kemudian profitabilitas ini, hipotesisnya bagaimana? Apakah memperkuat atau memperlemah hubungan antara X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y? Nah, mungkin nanti juga harus dijelaskan kenapa variabel profitabilitas itu dijadikan sebagai variabel moderasi. Apa sih spesialnya dari profitabilitas itu sehingga diangkat menjadi sebuah variabel moderasi di dalam penelitian. Itu bisa dilihat nanti dari peran profitabilitas itu terhadap nilai perusahaan seperti apa sehingga memilih untuk menjadikan variabel profitabilitas sebagai variabel moderasi ini. Tapi ketika dilihat dari sini, ternyata yang lebih dominan menjadi moderasi itu justru CSR. Nah, tetapi di sini Mbak Arifatul itu memilih profitabilitas. Itu tidak sebenarnya tidak apa-apa, tetapi harus mempunyai dasar yang kuat. Kenapa profitabilitas itu dianggap bisa mempunyai hubungan antara X dan juga Y. Nah, kemudian ini judulnya peran profitabilitas sebagai moderasi dalam pengaruh struktur investasi dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Nah, nanti manufaktur terhadap BI tahun tahun 20 sampai 22-nya mungkin dihapus saja tidak apa-apa karena tadi di dalam judul itu tidak semuanya harus dicantumkan, tetapi